Halo semuanya, aku Hari, selamat bergabung kembali. Siapa dari kalian yang tahu video klip ini? Kami dari 27 bulan Mei. Ayo dong partai kami. Kalau lo punya nyali. Aku yakin banyak dari kalian yang udah familiar dengan sound ini. Jujur aja ya, sebenarnya bulan Mei ini bulan yang penuh dengan lore-lore yang sangat menarik. Sejarah-sejarahnya. Ada yang soal perang, pertumpahan darah, bantai-bantai seperti di audio yang tadi, hingga pencapaian terbesar umat manusia pernah terjadi di bulan Mei. Di video kali ini kita akan membahas 5 kejadian luar biasa dalam sejarah masa lalu yang pernah terjadi tepatnya di bulan Mei. Yang pertama adalah runtuhnya Kekaisaran Romawi, yaitu kehancuran Konstantinopel. Selama lebih dari 1000 tahun lamanya, Konstantinopel adalah suatu benteng pertahanan luar biasa yang pernah dibangun oleh umat manusia. Kota Konstantinopel dibangun dengan dikelilingi oleh tembok yang dikenal dengan tembok Theodosius yang selama bertahun-tahun berkali-kali diserang oleh berbagai macam kerajaan, tapi tembok ini sama sekali tidak goyang dan tidak berhasil ditembus. Tidak ada satupun dari mereka yang berhasil menjebol ataupun menghancurkan tembok ini. Pada bulan Mei tahun 1453, seorang Sultan Utsmaniyah yang bernama Sultan Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II berhasil menghancurkan tembok ini pada usianya yang masih 21 tahun. Orang umur 21 tahun udah naklukin negara ya, kita lagi ngapain umur 21 tahun? Dengan menggunakan meriam yang menembakkan batu sebesar setengah ton ke arah tembok lalu menghancurkannya, melakukan taktik perang luar biasa yang di luar nalar dengan mengangkut 70 kapal perang melintasi bukit dengan menggunakan gelondongan kayu, Sultan Mehmed II berhasil menghancurkan musuh dari titik butanya. Pada 29 Mei tahun 1453, tembok Theodosius berhasil ditembus. Kekaisaran Romawi Timur akhirnya berakhir. Kejadian kedua adalah kisah Jeanne d'Arc yang dieksekusi mati dibakar pada tiang panjang pada 30 Mei 1431. Singkat ceritanya, Jeanne ini merupakan gadis biasa dari sebuah desa kecil di pelosok Prancis yang dia ini nggak bisa menulis, membaca, apalagi memegang pedang, apalagi bertarung dengan pedang. Tapi entah bagaimana, dia ini akhirnya bisa memimpin pasukan lalu berhasil membebaskan Prancis dari para penjajah yang menjajah Prancis pada masa itu. Aku udah bikin videonya, kalian bisa cek aja pada link di pojok sini. Jadi ketika negaranya ini, Prancis hancur dalam perang 100 tahun melawan Inggris berserta sekutunya, Jeanne ini pada usia mudanya dia mengaku mendengar suara Tuhan yang menyuruhnya untuk membebaskan Prancis dari para penjajah. Secara ajaib dengan keberanian dan tekadnya, dia akhirnya berhasil memenangkan pertempuran demi pertempuran. Walaupun kedengarannya kisahnya ini sangat heroik, akhir dari kehidupan Jeanne tidak berakhir epik di medan pertempuran. Dia berakhir dengan dijual ke pihak musuh oleh kaumnya sendiri. Dalam persidangan oleh pihak musuh, dia dituduh menggunakan sihir, bid'ah, dan menggunakan pakaian laki-laki karena selama dia melakukan aksinya, dia menggunakan zirah seperti laki-laki, pakaian seperti laki-laki. Pada tanggal 30 Mei 1431, di usianya yang masih 19 tahun, dia akhirnya dibakar hidup-hidup. Yang ketiga adalah tragedi Hindenburg, yaitu kematian era Zeppelin. Pada tahun 1930-an, di mana orang belum terbiasa menggunakan pesawat terbang seperti sekarang, orang biasanya berpergian untuk perjalanan yang sangat jauh melalui jalur udara itu menggunakan Zeppelin. Puncak ceritanya pada Zeppelin dengan seri LZ-129 Hindenburg. Saat Zeppelin ini mencoba berlabuh, sebuah percikan api muncul lalu menyulut gas hidrogen sebanyak 7 juta kubik yang mengisi balon Zeppelin. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Zeppelin mewah dan megah yang ada pada saat itu terbakar rata, menyisakan kerangka besi dan menewaskan 35 dari 97 penumpang serta 1 orang dari luar pesawat Zeppelin. Diperparah dengan tragedi ini merupakan bencana teknologi pertama yang terekam dengan kamera secara langsung dan tersebar di seluruh dunia. Peristiwa ini menyebabkan orang takut untuk naik Zeppelin, mengakhiri era penerbangan komersial menggunakan Zeppelin. Selanjutnya adalah akhir dari Perang Dunia Kedua di Eropa dengan runtuhnya fasisme. Dalam dokumentasi sejarah disebutkan Adolf Hitler meninggal karena bunuh diri dalam bunkernya di Berlin, di Jerman pada bulan Mei 1945. Dia meninggalkan pasukannya yang saat itu kelaparan dan hancur di jalanan. Bang, tapi Bang Hitler matinya kan di Garut. Dengan penuh dendam, dari arah timur, tentara Soviet datang menyerbu. Singkat cerita, akhirnya pada 2 Mei 1945, pertahanan terakhir ibu kota Jerman akhirnya runtuh. 6 hari kemudian, pada 8 Mei 1945, Jerman kemudian menandatangani instrumen penyerahan diri tanpa syarat. Dunia heboh, perayaan di mana-mana. Jutaan orang turun ke New York, Paris, dan London untuk merayakan Victory in Europe Day. Mimpi buruk dari bayang-bayang Nazi telah berakhir. Tapi ironisnya, saat Perang Dunia Kedua baru saja berakhir di Eropa, perang yang lainnya baru
baru saja dimulai, yaitu Perang Dingin antara Blok Barat dan Uni Soviet, kekosongan kekuasaan di Eropa, pembagian Jerman oleh sekutu, Amerika, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet di Konferensi Yalta, serta perbedaan ideologi kapitalisme dan komunisme memicu ketegangan antara Amerika dan Uni Soviet yang berlanjut hingga tahun 1991. Kalau kalian tertarik untuk kita bahas lebih lanjut tentang videonya, komen aja di bawah. Yang terakhir, nomor 6 ada penaklukan Gunung Everest, puncak tertinggi dari permukaan bumi. Gunung Everest adalah gunung tertinggi di dunia, dengan puncak mencapai 8.848,86 mdpl. Gunung ini terletak di pegunungan Himalaya, tepat di perbatasan Nepal dan daerah otonomi Tibet, Tiongkok. Selama puluhan tahun, Gunung Everest menjadi kuburan bagi penjelajah yang berani mendakinya. Bahkan, di atas ketinggian 8.000 meter, ada suatu daerah yang disebut dengan zona kematian atau the dead zone. Daerah ini hanya memiliki sepertiga jumlah oksigen dari jumlah oksigen normal biasanya. Tubuh akan secara alami memakan dirinya sendiri dan pembuluh darah akan membeku di tempat ini. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary, seorang peternak lebah dari Selandia Baru, dan Tenzing Norgay, seorang pemandu Sherpa badas dari Nepal, yang memiliki fisik di atas normal rata-rata manusia, menjadi manusia pertama yang berhasil mencapai puncak Gunung Everest. Walaupun di puncak mereka hanya menghabiskan waktu sekitaran 15 menit, berita keberhasilan mereka mencapai puncak Gunung Everest tersebar pada 2 Juni 1953, tepat pada penobatan Ratu Elizabeth II. Semua orang bangga dengan terlampaunya batas dari ekspektasi orang-orang terhadap batas ketahanan manusia dalam mendaki Gunung Everest. Bulan Mei mengajarkan kita banyak sekali hal tentang perubahan dunia. Ada kerajaan yang runtuh, ada keajaiban yang berakhir tragis, tapi ada juga puncak kejayaan dari pencapaian umat manusia, seperti Mount Everest tadi. Namun begitulah peradaban dan itulah fungsi channel ini dibuat. Makanya jangan lupa subscribe biar kalian nggak ketinggalan topik menarik lainnya. Dari kelima topik tersebut, mana topik yang paling kalian suka dan paling kalian tertarik untuk aku bahas secara lanjut. Thanks buat kalian semua yang udah stay sampai akhir. I'll see you next time. Bye.